Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan mereview dan juga belajar tentang OTDR, Optical Times Domain Reflector, atau bahasa Italianya adalah alat mengukur panjang kabel fiber optik. Kenapa kabel fiber optik panjangnya perlu diukur? Karena ketika teman-teman maintenance gitu ya, atau internet di rumahmu mati misalkan, kemudian indikator ponnya dia berwarna merah atau loss, alat yang pasti dikeluarkan oleh teknisinya pertama kali adalah si OTDR ini. Jadi teknisinya akan mengukur panjang kabelnya. Misalkan jarak dari rumah Anda ke ODP jaraknya 100 meter, kemudian ketika dicek dengan OTDR panjang kabelnya hanya 12 meter, berarti kabelnya putus di panjang 12 meter. Kurang lebih konsepnya seperti itu cara kerja OTDR. Dan di sini saya punya OTDR, mereknya adalah Novecare, tipenya NK4000D. Menurut saya pribadi ini adalah salah satu OTDR paling murah yang layak untuk kita beli. Tapi ini pendapat pribadi ya, subjektif. Aku gak kursus FTTH Global, gak kursus FTTH Citra Web. Ini pure pendapat pribadi saya sebagai pengguna, dan juga sharing-sharing dengan teknisi yang lain sih. Sebenarnya ada banyak sekali jenis OTDR, terutama yang murah-murah di kelas entry level, seperti yang direview oleh Lutfi, uangnya dari mana Abdul Aziz. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Ana. Lutfi, kalau dipikir-pikir uangnya dari mana di OTDR ya wong ya. Lutfi kene sing terlihat diam seperti mandiri bergerak utang BRI loh. Utang BRI rak kuwi limit terpakai 11 juta. Ngene iso dipalaki Allah. Padha-padha golek duwite lur. Wong gering ngene duitnya dari mana? Utang BRI. Nah, lalu apa yang membedakan OTDR Novecare NK4000D ini dibandingkan OTDR yang lain, apalagi yang harga di bawah si NK4000D ini, adalah di fitur pertama, terus yang kedua adalah di validitasnya. Jadi saya sudah pernah mencoba OTDR yang harganya di bawah NK4000D ini. Kemudian saya coba untuk tes mencari kabel yang putus begitu ya. Ternyata terdeteksi kabelnya putus di 55 meter. Kemudian saya potonglah di 55 meter. Jedet. Kemudian saya sambung des. Ternyata tidak ada efek yang terjadi. Karena apa? Karena panjang kabel yang bermasalah di 50 meter. Sementara OTDR mendeteksinya di 55 meter. Jadi sangat penting sekali validitas dari sebuah pengukuran di OTDR. Jadi saya sarankan kalau misalkan Anda budgetnya belum cukup untuk membeli Novecare NK4000D ini, jangan dibeli dulu, dipending dulu, ditabung dulu, apa TP kendel utang BRI kayak aku. Daripada kemudian Anda menyesal ketika membeli, alangkah lebih baiknya dipending dulu. Ketika teman-teman membeli Novecare NK4000D ini, paket pembeliannya sangat lengkap sekali. Teman-teman akan mendapatkan OTDR-nya sendiri, kemudian akan dapat tas, dan kita akan dapat chargernya, kemudian kita akan mendapatkan wire testernya. Kemudian di dalam OTDR-nya juga sudah tersimpan SD card untuk menyimpan hasil tes yang kita lakukan. Jadi benar-benar tinggal langsung plug and play. Untuk OTDR Novecare NK4000D ini bentuknya seperti ini ya, jadi dia memanjang seperti ini. Untuk materialnya ini plastik sebenarnya, dan kemudian di sisi samping-sampingnya ini dia dibuat dari karet. Jadi kalau misalkan terbentur dia itu tidak apa-apa ya teman-teman, nggak gampang lecet. Dia dilengkapi monitor sebesar 4,3 inch, dan di sebelah kanannya ini terdapat button. Ada button play, ada button search, dan juga ada button set dan escape. Dan ada button arah dan juga OK. Terus di sini di bawah berwarna merah ada button untuk menghidupkan OTDR-nya. Ada juga LED indikator untuk on dan juga LED untuk charge. Untuk menyalakan OTDR Novecare ini teman-teman tinggal klik saja di bagian button on off lama, maka dia akan berbunyi titit begitu, dan akan booting, kemudian muncul tulisan Novecare. Kita tunggu saja dan dia sudah siap untuk dipakai. Jadi cukup cepat sekali untuk bootingnya. Kemudian untuk memakainya kita bisa menggunakan button arah ini, atau langsung klik saja di menu yang kita inginkan. Jadi layar 4,3 inch-nya ini dia sudah touchscreen, jadi akan sangat memudahkan untuk mengoperasikan si OTDR dari Novecare ini. Kemudian OTDR Novecare NK4000D ini dia punya 2 W. Jadi W untuk fiber optiknya, ada 3 buah soket di sini. Ada soket VFL. Soket VFL ini akan berfungsi ketika kita menggunakan fitur VFL. Jadi kita klik dead seperti ini, kita klik normal, maka akan muncul laser. Jadi VFL itu adalah laser untuk memudahkan kita di lapangan ketika ada maintenance di jaringan fiber optik kita. Jadi akan ada laser yang muncul ketika kita klik normal, maka dia akan konstan menyala. Kalau kita klik 1 Hz maka dia akan berkedip lambat. Kemudian kalau kita klik 2 Hz
maka dia akan kedip cepat seperti ini, dan kita close dia akan mati. Kemudian ada soket OTDR dan juga LS atau laser source. Nah, soket inilah yang berfungsi ketika kita mau mengukur panjang kabel atau mencari kabel yang putus. Jadi kalau kita menggunakan fitur auto OTDR, kemudian expert OTDR dan juga laser source, maka soket ini yang akan berfungsi. Terus yang ketiga ada soket OPM atau optical power meter yang akan berfungsi ketika kita menyalakan fitur OPM-nya ya teman-teman. Dan OPM-nya ini dia dari plus 26 dB sampai dengan minus 50 dB. Jadi sangat besar sekali range-nya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ada LED yang fungsinya untuk penerangan ketika emergency. Jadi teman-teman bisa nyalakan di sini flashlight, maka dia akan menyalakan lampu kecil ini untuk penerangan. Terus di W yang kedua, dia ada dua soket kabelan yang bisa berfungsi untuk LAN tester. Untuk melakukan tester LAN-nya di bawah sini ada tak begitu yang fungsinya untuk bisa kita melakukan testing terhadap kabelan. Jadi cukup lengkap, tidak hanya fitur untuk fiber optik saja. Terus di sini ada USB Type C. Di sini fungsinya untuk kita melakukan charging ke OTDR-nya. Untuk OTDR ini kapasitas baterainya dia di 4000 mAh dan daya chargingnya dia membutuhkan 5 volt 2 ampere. Jadi kapasitasnya besar, ngecasnya pun bisa cukup cepat. Dan saya jarang sekali untuk mengecas OTDR ini. Dari barunya beberapa bulan yang lalu, OTDR ini baru saya cas 2 kali, men. Padahal saya cukup sering untuk menggunakannya. Kemudian ada slot SD card di sini. Dan SD card-nya ini sudah bawaan dan fungsinya adalah untuk menyimpan data-data dari tes yang sudah kita lakukan. Oke, langsung saja kita akan coba mengoperasikan dan kita belajar bareng-bareng bagaimana cara menggunakan OTDR dari Novcare NK4000D ini. Kita gasken, lur. Oke, sekarang kita akan coba cek si OTDR Novcare NK4000D ini dengan menggunakan kabel fiber optik ya lur ya. Jadi di sini saya punya kabel fiber optik. Di sini panjangnya kira-kira sekitar 20 meter, 25 meteran ya. Mungkin ya. Nanti kita pastikan saja dengan menggunakan OTDR dan nanti kita akan coba belajar bagaimana cara membaca grafik yang akan dimunculkan si OTDR ini. Kita gaskan. Oke, ini dia OTDR Novcare-nya. Jadi brandanya atau home-nya, dia menunya seperti ini. Ada beberapa menu dan kita tidak usah menguasai semuanya. Paling-paling yang diperlukan cuman auto OTDR, expert OTDR, event map, OPN, VFL. Paling yang perlukan itu ya teman-teman, dan juga file management lah. Nah, sekarang kita akan coba melakukan fitur pengetesan dulu. Jadi untuk melakukan pengetesan kita tinggal buka W untuk fiber optiknya. Nah, di sini ada 3 soket. Kita mau melakukan apa dulu? Kita misalkan mau mengukur panjang kabelnya. Di sini saya akan ukur ya panjang kabelnya. Nanti kita akan coba praktekkan apakah bending ataukah putus atau gimana, kita akan coba praktekkan ya. Oke, ini dia kabelnya. Jadi di sini saya menggunakan padcore ya teman-teman. Ini nyambung ke drop core pakai padcore displacing model begini. Aslinya juga kita bisa menggunakan fast connector untuk mengukurnya. Jadi terserah ya. Yang penting soketnya SC. Kalau mau LC ini tinggal diganti ya. Di sini kita tinggal tancapkan saja untuk padcore-nya atau ujung konektor fiber optiknya. Kita taruh di bagian OTDR dan juga LS. Nah, untuk mengukur panjang kabel di sini ada beberapa fitur tes. Jadi ada auto OTDR dan juga expert OTDR. Kalau auto ini nanti dia kabelnya akan menyesuaikan dengan otomatis. Kalau expert nanti kita bisa konfigurasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan coba dengan auto OTDR dulu. Akan seperti ini penampakannya. Jadi akan hanya ada 2 parameter saja, yaitu parameter gelombang yang kita pakai 1310 atau 1550. Jadi hanya ada 2, 1310 dan 1550 nanometer, dan kita bisa menentukan waktu tesnya. Jadi di 15S ini adalah waktu tesnya. Kita bisa ganti-ganti, sesuaikan. Kita bisa tot seperti ini ya teman-teman. Terus di sini ada indikator curve, ada list, ada event, dan juga kalau kita mau save tinggal di fast save. Kalau setting kita akan kembali ke halaman ini lagi. Oke, di tab settingnya di sini tidak ada setting apapun, hanya satuan panjangnya. Di sini ada km, ada kVt, dan juga milimeter. Nah, di sini kita exit saja. Oke, jadi saya akan coba melakukan tes ke kabel ini ya, ke kabel ini, ke konektor yang masuk ke sini dengan 1310 nanometer gelombang yang saya pakai, kemudian dengan durasi 15 second. Oke, langsung saja kita klik auto test, maka dia akan muncul seperti ini, danger, avoid launcher at laser fiber testing. Dia akan melakukan testing selama 15 detik, kemudian akan muncul gelombang-gelombang seperti ini ya. Dan cara membacanya gimana? Cara membacanya silahkan diraukan saja curve yang atas, garis-garis ini diraukan saja. Kita lihat di tabel yang bawah ya. Di tabel yang bawah ini ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui
ketahui. Perlu kita ketahui hanya type dan juga distance lalu loss. Di sini ada type, ada distance kilometer dan juga loss dB. Yang perlu kita ketahui hanya 3 itu saja ya. Nah, untuk yang pertama type ini ada tipe seperti ini. Jadi melambangkan panah ke kanan. Ini adalah ujung utama atau startnya. Startnya adalah pigtail ini. Oke, konektor ini. Dia terbaca di 0,000 km, lalu lossnya 0,0 dB. Jadi tidak ada loss sama sekali. Terus di ujung yang ke kiri ini, panah ke kiri, type-nya ini melambangkan berakhirnya atau ujungnya. Ujung tesnya itu berada di 0,02579 km. Ini kan ada muncul satu ini artinya ujungnya. Jadi hanya ada satu parameter saja yang ditemukan oleh OTDR ini. Panjang kabelnya 25 meter dan tidak ada loss atau tidak ada bending sama sekali. Jadi hanya itu saja. Kalau mau memperjelas tabel ini bisa diklik list, nanti dia akan muncul memperjelas tabelnya seperti ini. Kemudian event ini kalau misalkan terjadi bending, maka dia akan membaca eventnya di sini atau bending-bendingnya berada di sini. Nanti kita akan coba praktekkan ya. Dan kalau misalkan mau di save, teman-teman tinggal fast save. Nanti dia akan nge-save secara otomatis di file manajemen. Nah, untuk melihat filenya ada di file manajemen. Kemudian silakan arahkan ke hari atau tanggal di mana Anda melakukan tesnya. Nah, di sini akan ada dua, yaitu OTDR 08. Ini adalah yang kita lakukan tes tadi. Lalu kita open. Nah, di sini akan ada hasilnya 25 meter. Ini yang kita baru saja tes tadi ya, teman-teman. Dan berikutnya sekarang kita akan coba yang expert OTDR. Di sini lebih fleksibel lagi harusnya pengaturannya. Kita tinggal klik yang expert OTDR. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada gelombang, oke. Kemudian jarak, bisa melakukan tes sampai dengan 100 km. Nggak tahu bener atau enggak, saya belum pernah melakukan tes sampai dengan di 100 km. Kemudian ada parameter lain yaitu pulse width-nya atau besar gelombangnya. Jadi aslinya konsep kerjanya adalah si OTDR ini akan memancarkan laser ke sini, ke kabel fibernya, kemudian nanti akan diukur dengan waktu, begitulah. Nah, besaran gelombang yang kita kirimkan itu kita bisa konfigurasi di sini, NS ini satuannya. Jadi semakin kecil itu semakin sempit, semakin besar itu semakin besar renggangnya ya, teman-teman. Kemudian ada 15S. 15S ini adalah 15 second durasi kita melakukan tes. Kemudian ada real test. Real test di sini nanti akan melakukan tes terus-menerus sampai kita stop. Kemudian ada average test dan juga ada auto test, oke? Atau kita juga bisa menyeting di sini, teman-teman, setting. Semakin jauh range yang kita gunakan, maka pulse width-nya juga akan semakin besar. Di 500 meter standarnya kita menggunakan pulse width 30 ns atau besaran gelombangnya yang kita pakai 30 ns. Misalkan saya besarkan lagi di range, misalkan saya mau melakukan tes kabel di panjang 16 km. Ini di 16 km, maka pulse width-nya juga akan bertambah. Di sini minimal standarnya di 320. Kalau misalkan teman-teman mau modifikasi juga bisa sebenarnya ya, seperti ini. Tapi kita ikuti saja standar yang diberikan oleh Novcare ya, teman-teman. Dan di sini saya akan coba di 500 meter. Jadi saya set karena saya sudah tahu bahwa panjang kabelnya itu di 25 meter. Jadi saya memilih parameter 500 meter. Di sini untuk melakukan tes kurang dari 1 km, kita bisa menggunakan parameter 500 meter ini. Atau kalau misalkan teman-teman nggak tahu berapa jarak panjang kabelnya, silakan dites dengan auto saja seperti yang tadi. Di sini saya akan lakukan auto test atau average test saja lah. Maka akan muncul grafik seperti ini, teman-teman. Nah, kita tunggu saja, dia akan melakukannya selama 15 detik. Jadi dia akan mengirimkan sinyal dari sini, set selama 15 detik, nanti akan diukur dengan rumus matematika yang dia punya. Nah, ini muncul hasilnya sama ya, teman-teman. Hasilnya sama dengan yang auto tadi. Enaknya kalau di mode expert ini kita bisa zoom nih. Nah, kita bisa zoom untuk grafiknya dan tersedia juga display di meter. Jadi misalkan ini di 0 meter titik A-nya, titik B-nya di garis ini, di nomor 1 itu titik B-nya itu berada di 25 meter. Dan misalkan kita ada curiga-curiga gitu kok grafiknya turun, kita bisa geser-geser gini secara random ya. Dan itu saja teman-teman review singkat saya tentang OTDR Novcare NK4000D ini. Kalau teman-teman mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar di bawah, dan link pembeliannya juga saya sudah sediakan di link deskripsi di bawah. Menurut saya sih Novcare NK4000D ini salah satu OTDR yang paling worth it untuk kita beli. Jadi kalau misalkan
anggarannya belum cukup, silahkan ditabung dulu. Pastikan yang Anda beli minimal OTDR semacam ini. Terus kemudian untuk kekurangannya sendiri dari OTDR Novcare ini adalah yang pertama, dia tidak bisa menembus splitter rasio. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan tes melewati ODP, dia tidak akan bisa ya teman-teman. Tapi jarang sekali kalau misalkan kita melakukan tes semacam itu jarang pasti. Apalagi yang pakai media converter. Terus kekurangannya lagi adalah di bagian LAN testernya ini. Jadi kalau misalkan kita lepaskan seperti ini, nah kita lepaskan, ini ngembaliannya tuh susah. Jadi kalau mengembalikannya itu sangat susah sekali, men. Nah tuh, dia nggak mau kembali ngeklik gitu, gampang sekali, mudah jatuh. Kekurangannya paling itu saja sih. Sekian dari saya. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.